Martial Peak 3334. Sebelum datang ke Pulau Qingmu, Yang Kai dan Zhu Qing baru saja membicarakan topik ini. Zhu Qing juga secara khusus mengatakan kepadanya untuk tidak meninggalkan pandangannya, agar tidak memberikan kesempatan kepada saudara perempuan ras naga untuk mengambil keuntungan darinya. Yang Kai juga menepuk dadanya dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah tergoda oleh kecantikan. Siapa yang mengira bahwa Penatua Agung tiba-tiba menyebutkan ini pada saat ini? Jika bukan karena percakapan sebelumnya, Yang Kai mungkin tidak dapat menghubungkan titik-titik itu. Tetapi dengan percakapan sebelumnya dengan Zhu Qing, arti kata-kata Penatua Agung saat ini sangat menggugah pikiran. Yang Kai berkata dengan tercengang, "Penatua hebat, kamu tidak bisa memikirkan." Zhu Yan tertawa. Matanya yang tampak keruh tetapi sebenarnya berkilau memandang Yang Kai ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia sedang melihat sepotong batu giok yang tiada taranya. Yang Kai merasa merinding naik di kulitnya. Dia dengan lembut mengangguk dan berkata, "Kamu beruntung, nak. Betulkah?" Yang Kai terdiam. Pada saat ini, dia benar-benar ingin membuka kepala lelaki tua ini dan melihat apa yang dia pikirkan. Adalah satu hal bagi Fuling untuk menggoda dan merayunya di depannya, tetapi mengapa Tetua Agung Ras Naga juga ingin memfasilitasi hal yang begitu baik? Zhu Yan menoleh untuk melihat Zhu Qing dan berkata dengan ekspresi serius, "Qinger, aku khawatir masalah ini akan membuatmu merasa bersalah, tapi demi Ras Naga kita harus melakukan ini, harus mengerti." Zhu Qing menurunkan matanya dan berkata, "Qinger mengerti, tapi Penatua Agung tidak perlu memberitahuku ini. Semuanya tergantung pada pendapatnya sendiri." Zhu Yan berkata, "Anak yang baik, selama kamu tidak memiliki pendapat apa yang bisa dia miliki?" Pria, dia mendengus dingin, seolah-olah dia bukan laki-laki. Yang Kai segera berkata, "Saya punya pendapat." Zhu Yan menatapnya dengan penuh minat. "Anda punya pendapat? Pendapat apa yang bisa Anda miliki?" Yang Kai menyeka wajahnya. "Aku punya pendapat." Zhu Yan tersenyum dan berkata, "Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja." Yang Kai dengan sungguh-sungguh berkata, "Memang benar bahwa saya seorang pria. Memang benar bahwa saya mendambakan kecantikan, tetapi bukan berarti saya tidak memiliki garis bawah. Belum lagi saya tidak akrab dengan wanita naga, ras. Bahkan jika hal semacam ini membutuhkan persetujuan bersama. Ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan datang secara alami. Saya telah melalui suka dan duka dengan Qinger, dan kita telah melalui suka dan duka bersama untuk mencapai di mana kita hari ini. Bagaimana saya bisa melakukan hal yang sama dengan wanita naga lainnya? Senior, untuk apa Anda menganggap saya babi yang sedang berkembang biak? Jadi, kamu tidak mau?" Zhu Yan menatapnya dengan heran. Yang Kai mencibir, "Jika itu kamu, apakah kamu bersedia?" Zhu Yan memikirkannya dengan serius. Sulit untuk menolak, bahkan seorang pria akan merasa sulit untuk menolak godaan seperti itu. Lagi pula, ada beberapa wanita naga. Selain itu, ras naga tidak bisa mentolerir apa yang terjadi antara aku dan Qinger. Jika sesuatu terjadi antara aku dan wanita naga lainnya, bagaimana ras naga bisa mentolerirnya? Zhu Yan segera berkata, "Jika Anda dapat dengan cepat meningkatkan garis keturunan mereka, belum lagi Qinger, bahkan jika Anda menikahi mereka semua, apa salahnya?" Mendengar ini, Yang Kai tercengang. Orang tua ini sangat berani, dan hanya memikirkan adegan ini, membuat darahku mendidih. Namun, jika dia benar-benar melakukan itu, maka ras naga jantan di Pulau Naga akan melihat Yang Kai sebagai duri di pihak mereka. Bahkan saudara iparnya tidak akan terhindar. Rasio pria dan wanita dalam ras naga sudah tidak seimbang. Jika semua wanita naga di Pulau Naga diambil oleh Yang Kai, bagaimana sisa ras naga pria bisa bertahan? Senior, tolong jangan sebutkan masalah ini lagi. Saya pasti tidak akan setuju. Yang Kai melambaikan tangannya dan dengan tegas menolak. Dia mengintip ekspresi Zhu Qing saat dia melakukannya. Melihat bahwa dia meledak dengan sukacita, hatinya segera tenang. "Jangan terburu-buru untuk menolak. Kembalilah dan pikirkan baik-baik. Masalah ini tidak akan merugikanmu." Zhu Yan melambaikan tangannya dan berkata, Yang Kai tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya datang ke Pulau Naga kali ini karena saya masih memiliki beberapa hal yang saya perlu bantuan dari Tetua Agung." Zhu Yan tertawa dan berkata, "Dendam antara kamu dan Pulau Naga belum terselesaikan. Kamu benar-benar ingin orang tua ini membantumu dengan sesuatu. Apakah ada yang salah dengan kepalamu, atau ada yang salah dengan kepalaku?" Yang Kai berkata, "Terlepas dari apakah Penatua Agung mengakuinya atau tidak, itu adalah fakta bahwa bocah ini memiliki asal ras naga." Zhu Yan berpikir dalam hatinya, jika bukan itu masalahnya, Anda bahkan tidak akan memiliki hak untuk berbicara. Aku pasti sudah menamparmu sampai mati. Selanjutnya, bocah ini memiliki asal naga leluhur. Jika itu masalahnya, maka bocah ini hampir tidak dapat dianggap sebagai setengah dari anggota ras naga. Yang Kai melanjutkan, karena dia adalah setengah dari anggota ras naga, tidak terlalu banyak meminta Tetua Agung untuk membantuku dalam beberapa hal, kan?
Itu tergantung pada hal apa yang kamu bicarakan. Su Yan mendengus ringan. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, untuk ras naga, masalah ini bukan masalah besar. Pertama, saya harap King Er dapat menemani saya dan meninggalkan Pulau Naga bersama saya. Dia tidak perlu menderita sakit di rumah, tangkap lagi. Su Yan berkata, apalagi, bocah ini ingin melihat aula Istana Naga. Yang Kai merenung sejenak dan berkata, terakhir kali, saya datang dengan tergesa-gesa dan pergi dengan tergesa-gesa. Meskipun saya menarik banyak jiwa naga, saya tidak punya waktu untuk memahami apapun. Kali ini, bocah ini ingin masuk ke Istana Naga untuk mempelajari seni rahasia ras naga. Su Yan terdiam sejenak, lalu bertanya, hanya dua hal ini. Benar, orang tua ini tidak keberatan. Yang Kai terkejut, lalu dia sangat gembira, terima kasih banyak kepada Penatua Agung. Su Yan tertawa nakal, orang tua ini tidak keberatan, tetapi saya tidak tahu apa yang dipikirkan Penatua kedua. Jika Anda dapat meyakinkan Penatua kedua, maka semuanya dapat didiskusikan. Mulut Yang Kai berkedut, kamu adalah Penatua Agung, bukankah kamu seharusnya menjadi pemimpin di Pulau Naga? Su Yan mengerjap dan berkata, tentu saja, saya yang bertanggung jawab dalam urusan eksternal. Namun, Penatua kedua bertanggung jawab atas urusan internal. Baiklah, pergi dan temukan Penatua kedua jika Anda mau memenuhi keinginanmu. Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju rumah pohon. Yang Kai menatap punggungnya, menggertakkan giginya dan bergumam. Su Yan berhenti, menoleh, dan berkata dengan ekspresi berkedut, bocah, apa yang baru saja kamu katakan? Katakan lagi jika kamu punya nyali. Su King buru-buru berkata, dia tidak mengatakan apa-apa, mungkin Tetua Agung salah dengar. Kami akan pergi dulu. Saat berbicara, dia menarik Yang Kai dan terbang keluar. Yang Kai berbalik dan berteriak, ras Penatua Naga yang agung sebenarnya takut pada istrinya. Suaranya seperti auman naga, mengguncang dedaunan. Brat, kembali ke sini. Su Yan bingung dan jengkel. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan hendak mengejar mereka, tapi di mana Yang Kai dan Su King? Setelah mengobrol sebentar, dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, lelucon apa, lelaki tua ini takut padanya. Matanya tertuju pada pantatnya, lelaki tua ini tidak akan menurunkan dirinya ke levelnya. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di sekitarnya, dan kemudian dengan gagah berani kembali ke rumah pohonnya, seperti ayam jago besar yang telah memenangkan pertempuran. Jauh di atas langit, Su King memutar telinga Yang Kai dan berkata dengan marah, mengapa kamu memprovokasi Penatua Agung? Penatua Agung sangat baik. Yang Kai tersenyum meminta maaf, jangan memelintir telingaku, itu akan jatuh. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Dia mengulurkan tangan untuk meraih rambut lembutnya dan mengambilnya dari telinganya. Su King berkata dengan marah, selain itu, apakah memalukan takut pada istrimu? Yang Kai tertawa dan berkata, sebenarnya, tidak ada pria yang takut pada istrinya. Bagaimana mungkin seorang pria takut pada istrinya? Apakah begitu? Su King memandangnya ke samping. Yang disebut ketakutan hanyalah ekspresi toleransi dan cinta. Pada saat ini, Yang Kai secara alami tahu apa yang harus dikatakan untuk membuatnya bahagia. Ekspresi Su King berubah. Dia melihat telinganya yang agak merah, dan rasa dingin di wajahnya langsung menghilang. Hatinya dipenuhi dengan rasa manis. Namun, tidak lama kemudian, suasana hatinya menjadi berat kembali. Dia mengingatkannya, kamu baru saja lulus ujian Tetua Agung, tetapi ketika kamu bertemu Penatua kedua nanti, kamu tidak boleh kehilangan kesabaran. Selama kamu lulus ujian Penatua kedua, akan jauh lebih nyaman bagimu untuk datang ke Pulau Naga di masa depan. Mungkin saya akan bisa keluar dan melihat Anda di masa depan. Petik 2. Aku tahu. Tidak peduli hal buruk apa yang dia katakan nanti, aku hanya akan memperlakukannya sebagai kentut. Su King tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, kamu tidak bisa membiarkan dia mendengar ini. Pulau Es dan Salju adalah pulau spiritual Fuzun. Fuzun adalah naga es, jadi pulau spiritual tempat dia tinggal secara alami sedingin es. Melihat dari jauh, seluruh pulau spiritual tampak seperti gunung es besar. Burung tidak bisa terbang sejauh 1000 mil, dan orang tidak bisa menemukan jejak mereka. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka sudah bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa. Bahkan laut di sekitarnya membeku menjadi es. Tampaknya tidak ada kehidupan dalam beberapa ribu mil. Meskipun jenis flu yang parah ini menggigit, itu tidak terlalu mempengaruhi Yang Kai dan Su King. Keduanya langsung mendarat di tengah pulau. Dari jauh, mereka bisa melihat platform es besar yang terbuat dari es berusia 10.000 tahun. Fuzun sedang duduk di platform es itu. Dia mengenakan gaun putih dan tampak murni dan tanpa cacat. Dia hampir menyatu sempurna dengan pemandangan sekitarnya. Mereka turun dari langit dan mendarat sekitar 30 zang jauhnya dari Fuzun. Su King membungkuk dan berkata, Kinger dan suamiku, Yang Kai, memberi hormat kepada Penatua kedua. Panggilan, suami, yang tiba-tiba ini membuat Yang Kai sedikit terganggu.
Baru setelah Zuking menyentuhnya dengan ringan, dia menangkupkan tangannya dan berkata, Yang Kai memberi hormat kepada penatua kedua. Fu Zun membuka matanya. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketidakpedulian. Rasa dingin yang menggigit itu sepertinya bisa membekukan pikiran seseorang. Dia tidak melihat Yang Kai di matanya sama sekali. Dia hanya menatap Zuking dan berkata, siapa yang mengizinkanmu meninggalkan pulau tanpa izin? Kembalilah. Ketika dia mengatakan ini, urat di dahi Yang Kai muncul. Dia dipenuhi amarah. Apa artinya ini? King datang untuk mengunjunginya karena niat baik. Hidungnya bukan hidung dan matanya bukan mata. Bagaimana dia bisa meminta King untuk kembali? Melihat ekspresinya yang tidak senang, Zuking buru-buru berkata, King datang ke sini bersama suamiku. Kami memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada penatua kedua. Suami. Fu Zun mencibir, kamu belum menikah. Bagaimana kamu bisa punya suami? Bahkan jika kamu punya suami, itu pasti Fuci yang sudah mati, bukan pria sembarangan. Zuking berkata, suami King ada di sampingmu. Mengapa penatua kedua menutup mata? Fu Zun memejamkan matanya dan berkata, aku tidak melihat suamimu. Bahkan jika aku melihatnya, permaisuri ini tidak akan mengakuinya. Zuking menghela nafas dan berkata, apakah penatua kedua mengakuinya atau tidak, itu adalah fakta bahwa suami saya dan saya adalah suami istri. King tidak akan pernah menikah dengan pria lain dalam hidup ini. Karena itu masalahnya, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Kembalilah. Temui aku ketika kamu memikirkannya. Pelacur monster tua itu, Yang Kai berteriak dengan marah. Sebelum datang ke sini, dia telah berulang kali memperingatkan dirinya sendiri untuk bersabar. Dia juga siap mental untuk sikap Fu Zun. Tetapi pada saat ini, ketika dia mendengarnya menyuruh Zuking untuk kembali, dia tidak bisa menahannya.